Shalom semuanya. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita hari ini. Dan sebelum ibadah kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan Bapa yang Kau berikan kepada kami di tengah pandemi ini. Bapa, bila sebentar kami akan memulai ibadah online kami hari ini Bapa, kami berdoa dan memohon Bapa agar kasih karunia-Mu Bapa, agar Engkau boleh hadir di tengah ibadah online kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami Bapa hanya tertuju kepadamu. Biarlah hanya nama-Mu saja Bapa yang kami muliakan di setiap pujian-pujian yang kami naikkan. Kami menyerahkan Bapa jalannya ibadah online kami hari ini Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Biar untuk firman nanti yang boleh disampaikan bisa menjadi rema dalam hidup kami setiap hari Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan bersama-sama yang akan dipimpin oleh saudara kita Angga. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami datang di sini untuk menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhanku yang besar. Ku menyembah-Mu. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Roh-Mu mengurapi saat ini.
dimanapun kami berada. Rawatlah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menuntun kami untuk beribadah bersama walau hanya melalui online. Bapa, kami bersyukur bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Kau sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Urapi hamba-Mu Pak Sandy Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saudara, kita sudah sejak bulan Maret tahun lalu ya, jadi kurang lebih sudah 45 minggu kita dan juga banyak orang sebenarnya ya, baikkah di negara kita maupun di seluruh dunia, kita berada di dalam keadaan yang sulit karena pandemi ini. Dan saya paham saudara, mungkin juga termasuk Anda ya, banyak orang sudah mulai merasa jenuh dengan keadaan seperti ini ya, karena memang banyak hal yang membuat kita merasa tidak nyaman ya, apalagi berbulan-bulan kita ini harus banyak tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana ya, tidak pergi kecuali harus ya, harus kerja, harus belanja, dan belum lagi persoalan ini juga membawa dampak pada ekonomi kita ya, mempengaruhi keuangan keluarga kita juga. Dan bukan hanya orang tua saja, orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita yang bersekolah ya. Jadi mereka juga pastilah mengalami kejenuhan. Nah, karena itu saudaraku, di awal khotbah saya ini saya ingin mengatakan, izinkan saya untuk berkata kepada Anda, sabar ya, sabarlah saudaraku ya. Nah, saudaraku, ingatkah Anda pada hal yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu? Saya pernah menceritakan tentang wabah pes yang pernah terjadi dan melanda Eropa pada abad 14 ya. Wabah pes ini disebut Black Death ya, atau kematian hitam. Masih ingat berapa lama itu berlangsung? 7 tahun ya. Ya, cukup lama ya. Jadi dari tahun 1346 sampai tahun 1353, 7 tahun ya. Nah, kita ini baru hampir 1 tahun dan kita sudah merasa jenuh ya. Nah, pada awalnya ketika pandemi ini terjadi, banyak orang menyangka bahwa persoalan ini akan segera berlalu ya. Orang berpikir mungkin 3-4 bulan selesai lah ya. Tapi nyatanya sampai hari ini awan itu masih kelabu ya, dan mendung masih menggantung. Kita semua memang berharap dengan adanya vaksin semua hal ini dapat segera berakhir ya. Kalau saya tanya kepada Anda ya, walaupun sekarang ini sudah mulai vaksin, kira-kira menurut Anda kapan ya keadaan itu bisa kembali pulih seperti sedia kala? Kapan? Ya. Kalau Anda tanya saya, maka saya mempunyai dugaan bahwa sampai akhir tahun ini pun keadaan belum bisa pulih seperti sedia kala. Ya. Ingat, pemerintah kita mentargetkan vaksinasi selesai pada akhir tahun 2021, akhir tahun ini. Artinya apa? Ya, coba Anda pikir ya.
Kalau vaksinasi baru selesai akhir tahun ini artinya apa? Ya, nah, coba Anda pikirkan itu. Nah, semua ini memang realita yang tidak bisa kita hindari, tetapi yang pasti harus kita hadapi. Ya, kita harus punya kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Bahkan kita perlu kekuatan yang ekstra, ya, yang saat ini sudah kehabisan kekuatan dan mungkin sudah merasa jenuh ya. Kita harus berusaha untuk memperoleh kekuatan baru, energi baru, ya, bahkan energi yang selalu dibaharui, ya. Nah, ini yang kita mau bicarakan pada hari ini. So, kita mesti tahu bagaimana cara kita bertahan di masa yang sukar, ya. Ini judul kita hari ini, bertahan di masa yang sukar atau enduring the hard times. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya harap Anda siap untuk mendengarkan ya. Nah, yang pertama, Saudara ya, supaya kita dapat bertahan, pertama-tama kita mesti mengetahui hal ini. Apa, Saudara? Bahwa kita jangan berpikir ini adalah hukuman, ya. Jangan berpikir keadaan ini adalah hukuman. Meskipun ada yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman, Tuhan sedang menghukum dunia. Ya, itu kata beliau. Ya. Tetapi saya tidak sekeyakinan dengan perkataan itu. Ya. Kenapa? Sebab jikalau benar ini adalah hukuman atas dunia, kalau memang Tuhan menghukum dunia, mengapa kita ikut terdampak? Ya. Kita ini ikut terdampak setidaknya secara ekonomi. Ya. Bahkan kita juga mengetahui tidak sedikit saudara-saudara kita yang juga ikut terpapar. Bahkan di antara mereka akhirnya harus berpisah dengan keluarga mereka selama-lamanya. Saudaraku, beranikah Anda berkata bahwa mereka yang terdampak, bahkan mereka yang meninggalkan keluarganya selama-lamanya itu, mereka itu orang yang dihukum Tuhan? Saya tidak berani mengatakan itu. Ya. Nah, coba kita ingat ya, kisah tentang tulah di tanah Mesir. Apa yang terjadi? Waktu itu seluruh Mesir terdampak dengan tulah, kecuali satu lokasi yang disebut Goshen, ya. Di tempat itulah orang Israel dilokalisasi, ya, pertama-tama oleh Yusuf waktu itu, ya. Idenya dia supaya saudara-saudaranya berkumpul di satu tempat yang disebut Goshen, ya. Saya pernah menyampaikan arti kata Goshen adalah tinggal dekat, ya. Dan saya tidak akan membahas itu lagi, ya. Nah, mereka ini, orang Israel ini dikecualikan dari tulah-tulah itu. Kenapa? Karena tulah itu adalah hukuman Tuhan atas Mesir. Dan orang Israel tidak ikut dihukum. Karena itu, saudaraku, keadaan yang sedang kita hadapi ini saya lebih memandangnya sebagai sesuatu yang memang harus terjadi. Seperti apa yang dikatakan dalam perkataan nubuat Paulus di dalam surat 1 Timotius 3 ayat 1. Ya, mari kita baca 1 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita pernah membahas ayat ini. Ya, ayat ini pada ujung kalimatnya dikatakan masa yang sukar. Kata masa yang sukar itu di dalam bahasa aslinya dipakai kata kairoi kalepoi. Ya. Kairoi kalepoi. Kata masa itu bahasa Yunaninya adalah kairos, ya, dan ini ditulis dengan kata kairoi, ya. Kairoi atau kairos ini maknanya adalah waktu atau momentum tertentu. Ya, sedangkan kata sukar, ya, dituliskan dengan kata kalepoi yang berasal dari kata kalepos, yang maknanya adalah berat, sulit, berbahaya, ya. Nah, itu yang saya yakini yang sedang terjadi saat ini, ya. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang Paulus, ya.
dia mengatakan kepada Timotius ya bahwa bakal ada nanti ya di hari-hari terakhir ya menjelang kedatangan Tuhan akan ada waktu atau momentum dengan kondisi yang berat, sulit dan berbahaya. Ketika Paulus mengatakan itu, Paulus tidak dapat menyebutkan secara definitif kapan itu, tahun berapa. Ya, itu tidak ada di dalam pengertian Paulus, tetapi dia tahu pasti itu akan ada. Dan Paulus tidak tahu oleh siapa hal itu bisa terjadi. Apakah oleh Tuhan atau oleh si jahat. Ya. Nah, karena ini dituliskan Paulus kepada Timotius yang adalah gembala gereja di kota Efesus pada waktu itu, tentunya yang dituliskan Paulus kepada Timotius itu maksudnya supaya disampaikan juga kepada gereja, kepada jemaat, ya. Supaya apa? Supaya gereja, supaya jemaat, termasuk kita ini jangan kaget kalau pada suatu ketika ya muncul yang Paulus katakan, yaitu ada waktu, ada momentum di mana keadaannya, kondisinya berat, sulit, dan berbahaya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini bukan hukuman, tetapi memang, ya, memang itu harus terjadi dan itu sudah dinyatakan kepada kita lewat nubuat. Ya, ini tidak bisa di-avoid, ya, ini tidak bisa dihindari. Ini satu realitas yang harus terjadi. Ya. Kita mau doakan bagaimana, kita mau tengking bagaimana, tidak bisa karena memang ya akan ada dan kebetulan kitalah yang mengalaminya, saudara ya. Nah, yang kedua, saudara ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat punya kekuatan untuk dapat bertahan dalam masa yang sukar ini adalah yaitu kita mesti belajar dari gereja yang sudah terbukti dapat bertahan di masa yang sukar. Ya, logis kan ya? Kita ini belum tahu bagaimana caranya bertahan di masa yang sukar ini, ya. Maka kita mesti tanya atau mencari tahu kepada siapa yang sudah berhasil bertahan dan berhasil melewati masa-masa yang sukar, ya. Nah, gereja mana yang harus kita jadikan contoh atau yang harus kita tanyai, yang kita jadikan teladan, ya? Jawabannya tidak lain adalah gereja awal atau gereja mula-mula. Saudara mungkin tahu atau mungkin Anda pernah membaca atau mungkin pernah mendengar tentang sejarah gereja. Ya, gereja awal khususnya, gereja yang mula-mula. Saudaraku, gereja yang mula-mula itu selama 3 abad mereka mengalami aniaya. Ya. Mula-mula mereka dianiaya di tempat asalnya, yaitu di Yerusalem dan di tanah Yudea. Siapa yang menganiaya? Orang-orang Yahudi. Ya, gereja dimusuhi, khususnya oleh para imam, ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Ya, mereka memusuhi jemaat Tuhan. Ya, dan bukan hanya orang Yahudi saja, so, ketika mereka dimusuhi oleh orang Yahudi, kemudian mereka juga mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma. Dan mereka dianiaya mulai dari Kaisar Nero sampai nanti puncaknya pada Kaisar Diokletian. Pada masa Kaisar Diokletian ini adalah penganiayaan yang paling sadis yang pernah dialami oleh gereja. Jadi dari tahun 54 zaman Nero sampai tahun 305 zaman Diokletian. Ya. Semula hanya permusuhan-permusuhan lokal ya di daerah-daerah yang sifatnya sporadis begitu. Ya, terjadi persekusi. Tapi kemudian menjadi penganiayaan atau persekusi secara nasional ya di seluruh kekaisaran Roma, bahkan dilakukan oleh pemerintah kekaisaran Roma, oleh negara, dianiaya secara terstruktur dan masif. Ya, mengerikan. Nah, gereja baru kemudian bisa bernafas lega pada saat Kaisar Galerius. Ya, kaisar ini mengeluarkan dekret toleransi atau yang disebut Edict of Serdica. Ya.
Dan itu dikeluarkan tahun 311 oleh Galerius. Sebenarnya Galerius juga menganiaya gereja, tetapi kemudian dia mengeluarkan dekret itu, ya. Dan kemudian disusul oleh dekret selanjutnya yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantin. Dia mengeluarkan dekret Milan atau Edict of Milan yang isinya menyatakan bahwa negara Kekaisaran Roma akan memperlakukan umat Kristen dengan baik, dengan ramah. Sampai kemudian gereja mengalami masa keemasan, ya, masa yang sangat membuat mereka lepas dari segala penderitaan, yaitu pada zaman Kaisar Theodosius, di mana kaisar ini juga membuat dekret di mana dia menyatakan kekristenan menjadi agama resmi dari Kekaisaran Roma, ya. Nah, kenapa saya menyampaikan ini, ya? Karena gereja mengalami masa-masa yang sukar pada waktu itu, dan gereja tidak sedang dihukum, tapi nyatanya memang realitasnya mereka mengalami masa-masa yang sukar. Sekali lagi, mengalami masa yang sukar bukan berarti dihukum, ya. Tadi yang pertama kan saya mengatakan itu, jangan pandang ini sebagai satu hukuman, ya. Tetapi, ya, memang Tuhan izinkan, seperti mana juga gereja mula-mula mengalami penganiayaan. Tuhan memang izinkan, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana gereja awal ini dapat bertahan? Ini kita baca sekarang Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, ayat 46 dan ayat 47a, ya, kita baca bersama 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Amin. Jadi dari apa yang kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan mereka sebenarnya terletak pada persekutuan. Ya, kata lain dari persekutuan itu adalah perkumpulan. Ya, gereja tertentu menyebutnya dengan persekutuan ini dengan istilah mereka, yaitu perkumpulan. Ya, jadi orang kumpul begitu. Ya, nah, perkumpulan itu tadi kita baca dilakukan di mana? Dari rumah ke rumah. Sekali lagi, dilakukannya di rumah-rumah. Ya, kenapa kok begitu? Ya, kita perlu ingat, kita perlu mengetahui juga, ya, sebelumnya, bahwa pada saat itu konteksnya mereka belum punya gedung gereja. Ya, bahkan mereka ini yang para pengikut Tuhan ini asalnya kan orang-orang Yahudi. Pada awalnya mereka masih beribadah dengan ritus agama Yahudi. Jadi mereka selalu pergi ke bait suci. Dan waktu itu jumlah mereka masih kecil, ya, belum banyak. Mereka juga terpusat, ya, terkonsentrasi di daerah Yerusalem. Belum sampai menyebar kemana-mana. Jadi yang mereka lakukan apa? Mereka lakukan ibadah di rumah-rumah. Ya, sama seperti yang sekarang kita sedang lakukan, ya. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang yang membagikan gambar, ya, gambar Tuhan Yesus dan gambar iblis. Iblis dengan congkak berkata, "Hei, aku telah membuat gerejamu tutup." Tapi Tuhan dalam gambar itu dikatakan, Tuhan berkata, "Siapa bilang aku malah membuka gereja-gereja di setiap rumah-rumah?" Ya. Nah, minggu lalu saya sudah menyampaikan itu. Yang penting itu bukan tempat, bukan kiblat, tetapi apa? Hati dan niat. Ya. Sekarang kita beribadah di rumah-rumah. Itu sama seperti yang dilakukan oleh gereja awal. Ya. Kenapa mereka melakukan di rumah-rumah? Tadi saya sebutkan, mereka memang tidak punya gedung gereja. Ya. Dan satu hal yang perlu kita renungkan, ketika mereka melakukan ibadah di rumah-rumah, artinya mereka pasti melibatkan segenap anggota keluarga mereka. Nah, ini yang juga harus kita wujudkan.
lakukan di rumah kita. Ibadah di rumah kita ini harus ya diikuti oleh segenap anggota keluarga kita, ya. Nah, mari kalau masih ada yang mungkin ya anggota keluarganya tidak mengikuti, anak-anaknya dibiarkan saja. Cobalah saudara ajak anak-anak untuk ikut beribadah, ya. Nah, apa yang mereka lakukan dalam persekutuan di rumah-rumah? Tadi kita membaca, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kita perlu mengetahui apa? Pada waktu itu Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, belum ditulis. Artinya apa? Artinya ya, ketika mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu artinya mereka ketika berkumpul, mereka membicarakan, mereka mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar atau beberapa hari lalu mereka dengar dari rasul-rasul. Dan mereka berkumpul, mereka mengobrolkan, mereka membicarakan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Nah, coba bayangkan, apa yang terjadi kalau begitu? Ketika mereka berkumpul, mungkin mereka akan berkata salah satunya, teman-teman, ingat nggak kemarin Pak Petrus berkata begini. Kita harus begini. Kita tidak boleh begini. Ada yang mengingatkan. Ya, ada lagi yang mungkin berkata, ada satu lagi yang kelupaan itu. Ya, beliau juga mengatakan ini. Ya. Jadi terjadi interaksi di mana mereka kemudian menyebutkan apa yang mereka ingat. Ya. Nah, saya juga berharap dong, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dengar khotbah, cobalah diingat-ingat begitu. Ya. Walaupun ya ada rekamannya. Ya. Tapi sayang ya, walaupun kami ya yang melayani sudah berusaha membuat video-video, masih ada juga ya yang tidak mau ya melakukan ibadah. Sayang sekali ya. Saya tidak tahu ya apa yang akan didapatkan orang yang demikian. Kalau mereka ya sudah dilayani tetapi tidak mau mengikuti ibadah dengan baik. Saudaraku, mereka berdiskusi, mereka saling mengiyakan, mereka saling melengkapi, bahkan mereka mungkin juga saling koreksi. Dan tentu di dalam sharing-sharing yang mereka lakukan itu, dalam percakapan mereka saling mengingatkan, mereka saling menguatkan, mereka saling meneguhkan. Ya, coba kita membaca Kisah Rasul 14 ayat 22, ya, kita baca bersama ya. 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi ketika mereka berkumpul yang dilakukan apa? Mereka saling menguatkan, saling menasihati. Begitu pula ketika rasul-rasul datang di dalam sebuah persekutuan, yang dilakukan rasul-rasul apa? Mengingatkan, menguatkan. Ya, itu yang sedang saya usahakan lakukan saat ini juga. Dan setiap kali saya menyampaikan firman, saya ingin menguatkan Anda dan juga mengingatkan Anda. Ya, nah tadi yang kita baca, ya, rasul-rasul berkata, kalau kita mau masuk kerajaan Allah, kita memang harus mengalami banyak sengsara. Dan realitanya mereka mengalami betul-betul penganiayaan. Kita ini belum mengalami itu. Tapi keadaan yang sedang kita hadapi kok rasanya udah terlalu berat gitu buat kita. Betapa rapuh kita kalau seperti itu. Ya, betapa lemahnya kita. Ya, mari saudara, kita belajar dari mereka yang begitu kuat. Ya, mereka dapat bertahan dengan kekuatan yang ajaib di tengah-tengah kesengsaraan, di tengah-tengah penindasan, penganiayaan yang begitu rupa. Sekali lagi apa yang mereka lakukan? Mereka bertekun di dalam pengajaran. Nah itu yang juga harus kita lakukan, ya, lewat khotbah-khotbah online, ya, lewat bacaan-bacaan Anda, lewat apa yang juga saya sampaikan, ya, renungan-renungan singkat.
biarlah itu menjadi kekuatan buat kita, ya, yang memberikan kita juga pengharapan, yang juga memberikan kita peringatan-peringatan, ya. Yang kedua, apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul dari rumah ke rumah? Mereka melakukan ibadah bersama dengan memuji-muji Tuhan, ya. Konkretnya yang mereka lakukan apa? Mereka bernyanyi, mereka bermazmur, ya. Seperti yang ditulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19, ya. Dalam surat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus demikian. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi memang, ya, yang namanya bernyanyi atau bermazmur itu memang sudah menjadi bagian daripada kehidupan ibadah orang Yahudi. Ya, ingat kekristenan ini kan akarnya dari orang Israel, dari agama mereka. Ya, Tuhan datang, ya, sebagai orang Yahudi, ya, dan memang banyak daripada apa yang dilakukan orang-orang Yahudi itu juga sebenarnya menjadi bagian daripada apa yang kita lakukan, ya. Di antaranya apa? Ya, kita menyanyi, ya. Dan juga ada ritus-ritus yang lain, ya. Saya beri contoh, misalnya baptisan yang kita lakukan itu sebenarnya ada di dalam tradisi Yahudi, ya. Nah, kita tidak akan membahas itu. Kembali ke sini, ya, tadi saya katakan bernyanyi adalah bagian daripada kehidupan ibadah mereka. Nah, coba Anda ingat, di Perjanjian Lama, siapa orang yang pertama kali dicatat bernyanyi bagi Tuhan? Siapa? Siapa? Daud? Bukan. Yang pertama kali dicatat bernyanyi adalah Miriam, ya, kakaknya Musa. Ya, nanti Anda bisa baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 20 dan 21. Ya, nanti Anda baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 20 sampai 21, ya. Apa yang dilakukan oleh Miriam? Miriam mengajak orang Israel untuk memuji-muji Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang telah membuat mereka selamat. Karena Tuhan telah membelah laut dan membuat mereka dapat menyeberang. Ya. Setelah itu orang Israel dikejar oleh orang-orang Mesir. Ya. Dan ketika Fir'aun mengejar mereka, Tuhan pun mengembalikan air ke laut. Ya. Tuhan balikkan. Nah, intinya apa, Intinya adalah ketika mereka setelah menerima keselamatan, ketika mereka menerima pertolongan, ketika mereka menerima kebaikan Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan. Nah, kita juga mesti begitu, ya. Bukankah kita setiap hari juga menerima kebaikan-kebaikan Tuhan? Setiap hari kita dilindungi, setiap hari kita diselamatkan. Kalau kita tidak diselamatkan, kita tidak selamat loh hari ini, Tapi puji Tuhan, ya, kita masih ada di dalam keadaan yang baik karena penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita belajar memuji Tuhan, ya. Nyanyilah untuk Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan ketika mereka berkumpul? Mereka mengadakan perjamuan kudus, ya. Mereka memecahkan roti bergiliran dari rumah ke rumah, ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka selalu ingin mengenang saat-saat terakhir mereka bersama Tuhan. Ya, mereka merasakan itu saat-saat yang paling indah. Ketika mereka bersama dengan Tuhan terakhir kali sebelum akhirnya Tuhan ditangkap dan disalib. Ketika mereka melakukan itu, mereka ingin menghayati kata-kata Tuhan pada saat perjamuan terakhir itu. Ya. Ketika itu Tuhan berkata, inilah dagingku, inilah tubuhku yang diremukkan bagi kamu. Dan kemudian ketika Tuhan mengangkat cawan, Tuhan berkata, inilah cawan darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu. Ketika mereka melakukan itu, mereka merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka mengucap syukur untuk pengampunan dosa yang mereka terima dari Tuhan. Nah, seru. Hari ini kita juga mengadakan perjamuan kudus.
Ya, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menerima perjamuan kudus? Kita juga mesti belajar supaya mengucapkan syukur, menghayati apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Bagaimana Tuhan menyerahkan dirinya. Dia rela menderita bagi kita. Ya. Nah, Tuhan sudah menderita bagi kita. Sekarang kita merasa kita menderita. Dan kita sudah merasa tidak tahan. Bandingkan apa yang kita rasakan ini dengan yang Tuhan alami. Tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, suruh mereka melakukan persekutuan itu berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain bergiliran. Mereka melakukan itu dengan gembira, tadi kita baca. Melakukannya dengan gembira dan tulus hati, atau dalam bahasa lain melakukannya dengan gembira dan murah hati. Ya, ingat konteksnya mereka melakukan ini bersama-sama ya, dengan beberapa orang, beberapa keluarga begitu. Ya, bersama-sama mereka berkumpul secara bergiliran, ya, dan dengan rela hati, ya, mereka membuka pintu rumah mereka dengan rela. Tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa repot. Giliranku repot nih aku. Iya, ya, mereka tidak merasa repot. Mereka juga mesti menyediakan hidangan, ya, roti dan anggur, dan mereka mengeluarkan biaya pasti, dan mereka lakukan itu dengan rela hati, dengan murah hati. Kenapa? Karena mereka ya mengerti ketika mereka saling melayani, saling berbagi, mereka merasakan kebahagiaan. Ya, dan saya yakin kalau Anda juga pernah nolong orang atau ngasih orang atau membantu orang pada saat mereka itu ada di dalam kesulitan, Anda akan merasa kepuasan batin. Ya, Anda akan merasakan sesuatu yang menggembirakan. Karena apa? Karena memang ketika kita memberi, ketika kita melayani, sebenarnya kita akan merasakan kepuasan itu. Dan lagi ketika mereka melayani, ketika mereka memberi, mereka punya keyakinan bahwa mereka sedang mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Ya, karena itu yang mereka dengar dari Tuhan. Ya, dan mereka juga percaya bahwa ketika mereka melayani, ketika mereka juga membagikan milik mereka, mereka akan beroleh berkat ganti apa yang mereka korbankan, ganti apa yang mereka persembahkan. Ya. Nah, itu mereka lakukan. Dengan melakukan itu mereka punya sukacita. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama-sama ya. Nah, amin saudara ya, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini coba nanti Anda pikirkan kembali. Anda renungkan kembali ya. Tuhan mengibaratkan kita seperti domba. Kenapa domba? Domba itu memamah biak sebenarnya. Jadi merenungkan kembali itu seperti domba yang duduk untuk mengunyah kembali apa yang tadi sudah dimakannya. Ya. Nah, kiranya dengan itu kita juga beroleh kekuatan, kita beroleh motivasi sehingga kita dapat bertahan di masa yang sukar ini. Ya. Amin. Kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan Engkaulah Perisaiku dan siapkan perjamuan suci Anda. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah Engkaulah
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sambil kita renungkan Tuhan yang berjalan menuju ke salib, Tuhan yang dihajar, dicambuk, dan Tuhan yang mesti juga memikul salib, kayu yang kasar di atas pundak dan punggungnya yang sudah remuk. Tuhan bertahan untuk kita. Dia tidak menyerah. Apa yang kita hadapi hari-hari ini belum apa-apanya. Tapi kalaupun kita saat ini merasa sudah tidak kuat, mari kita minta Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sembah Tuhan, haleluya.
kami kekuatan seperti Kau Tuhan. Beri kami ketabahan seperti Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Saudara, mari kita hidup di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan keluarga kita. Dalam persekutuan itu nanti kita akan beroleh kekuatan, ya. Jika kita bersama-sama belajar firman Tuhan, jika kita bersama-sama memuji-muji Tuhan, Tuhan ada di tengah kita dan Tuhan memberkati kita. Nah, saudaraku, saat ini kita akan mengenang korban Tuhan, ya. Mengenang ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan, ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, Engkau tahu beberapa di antara kami juga mengalami kelemahan. Beberapa di antara kami juga mengalami kejenuhan. Beberapa di antara kami mungkin sudah tawar hati. Tapi Engkau tahu Tuhan, kami memang tidak berdaya. Dan saat ini kami sama-sama merendahkan hati, kami minta pertolongan-Mu, minta kekuatan daripada Engkau. Dan ajari kami hidup seperti gereja-Mu, untuk selalu tinggal di dalam persekutuan. Persekutuan dengan Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua. Tolong juga ajari kami untuk mengumpulkan keluarga kami, untuk bersekutu di dalam firman-Mu, di dalam pujian kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, di hadapan kami ada perjamuan. Sebelum kami makan roti dan anggur ini Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, apa-apa yang kami katakan, apa-apa yang kami lakukan, bahkan apa-apa yang ada di benak dan pikiran kami yang Tuhan tidak berkenan. Mohon ampun ya Bapa. Ampuni kami dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan terima kasih buat roti dan anggur yang telah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah roti dan anggur yang ada di tangan kami ini Tuhan berkati. Dan sekarang saudaraku, marilah kita mengangkat roti kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecahnya dan membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat, yang kita ucapkan syukur, dan yang sekarang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat itu cawan. Pada malam itu juga Tuhan mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat akan aku. Nah itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita amin.
Mari kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur, Engkau sangat baik bagi kami. Kami setiap hari merasakan perlindungan dan berkat-Mu. Kami berterima kasih, kami masih ada dalam keadaan yang baik sampai hari ini. Tuhan, berilah kami terus kekuatan sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami. Dan kami tidak menjadi lemah, tetapi kami makin hari makin dikuatkan. Kami juga makin hari makin mengalami janji-janji Tuhan teruji, digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mempersembahkan juga, mendedikasikan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan juga untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga segala persepuluhan kami kembalikan kepada Tuhan sebagai janji kami kepada Engkau. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam perjanjian. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, ulurkanlah tangan-Mu atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, marilah sekarang kita terima dari Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan. Dan marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera yang melampaui akal dipenuhkan di dalam hati kita. Apa yang kita kerjakan ditolong Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami terima ini dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi